Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adita Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kemampuan motorik, di mana pengukuran kemampuan motorik sering dapat digunakan untuk menilai gangguan motorik halus, serta membuat kesimpulan mengenai lateralisasi lesi. Di sini ada perbedaan yang diharapkan, bahwa tangan yang dominan akan 10% lebih kuat dan lebih cepat daripada tangan yang tidak dominan. Perbedaan 20% akan atau lebih sering digunakan untuk menyimpulkan lesi kontralateral dari sisi kelemahan atau perlambatan. Pengukuran dengan tes tunggal harus diperlakukan dengan hati-hati. Tingkat ketangkasan yang sama yang diukur dengan kecepatan mengetuk jari relatif sering terjadi di antara populasi normal. Sebaliknya, jika perbedaan antara kecepatan mengetuk jari terjadi relatif sering, sehingga jika perbedaan 20% digunakan untuk kecepatan mengetuk jari di antara orang kidal, 18% salah diklasifikasikan sebagai disfungsi hemisfer lateral. Kemudian lokalisasi atau termasuk lateralisasi juga perlu ditangani dengan hati-hati karena berbagai lokasi yang mungkin menghasilkan diskrepansi motorik kanan-kiri. Karena juga tes seperti mengetuk jari memerlukan perencanaan dan inisiasi perilaku. Tes tersebut mungkin terganggu karena keterlibatan frontal anterior atau bahkan subkortikal, atau gangguan mungkin disebabkan oleh kerusakan pada strip motor atau mungkin oleh disfungsi koordinatif dari kerusakan cerebral. Dengan demikian, tes berikut harus digunakan untuk menghasilkan hipotesis daripada diagnosis. Kemudian ada tes penyadapan jari. Finger Typing Test atau FTT adalah komponen penting dari baterai tes neuropsikologi Hallstreet-Reitan. Awalnya disebut sebagai uji osilasi jari, yang merupakan tes kecepatan motor sederhana. Di sini klien diminta untuk awalnya mengetuk jari telunjuk dominannya selama 5 percobaan 10 detik berturut-turut. Prosedur ini kemudian diulangi untuk jari telunjuk yang tidak dominan. Kemudian kinerja diukur pada alat perekam yang tersedia dari laboratorium neuropsikologi. Skor hanyalah jumlah rata-rata ketukan dalam interval 10 detik. Kedua skor rata-rata untuk jari atau tangan dominan dan non-dominan dibandingkan satu sama lain untuk melihat apakah ada perbedaan yang lebar. Perbandingan normatif juga dapat dibuat. Yang pertama ada keandalan dan validitas, di mana keandalan tes ulang untuk kontrol normal selama interval 10 minggu cukup tinggi. Pria 94 dan wanita 89. Baik, saya Gabria Cerina. Selanjutnya yaitu menilai tambahan populasi khusus. Yang pertama itu ada mempelajari ketidakmampuan, yaitu merupakan gangguan yang kompleks, heterogen, didefinisikan secara longgar dengan berbagai manifestasi dan banyak teori yang berbeda mengenai sebab akibatnya. Dan komponen utama dari semua definisi adalah bahwa ketidakmampuan belajar melibatkan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dalam membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, menalar, mengeja, atau matematika. Ini terkadang diringkas sebagai pemrosesan informasi yang buruk. Berikut adalah ciri-ciri penting dalam mempelajari ketidakmampuan, yaitu orang-orang yang ketidakmampuan belajar memiliki kecerdasan yang memadai yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara prestasi dan kemampuan intelektual. Yang memiliki gangguan yang terutama dianggap intrinsik bagi orang tersebut. Mungkin karena disfungsi sistem saraf pusatnya, yaitu pencapaian yang rendah tidak dapat terutama disebabkan oleh cacat intelektualnya, yaitu seperti kerusakan otot, masalah perilaku, cacat sensorik, atau kerugian lingkungan.
Tujuan utama dari penilaian ketidakmampuan belajar ini adalah untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan klien untuk dapat memutuskan penempatan yang tepat dan merancang program yang lebih optimal. Baiklah, penjelasan selanjutnya ada retardasi mental atau kecacatan intelektual. Retardasi mental atau cacat intelektual adalah gangguan heterogen non-spesifik yang terjadi selama tahap perkembangan awal seseorang, lahir sampai dengan 18 tahun. Ini sebagian didefinisikan sebagai melibatkan kinerja intelektual umum di bawah rata-rata, yang pada gilirannya didefinisikan sebagai kurang dari 2 standar deviasi di bawah rata-rata. Yang sama pentingnya adalah kesulitan dalam perilaku adaptif, dan setiap penilaian kecacatan intelektual harus menunjukkan tingkat kecerdasan yang rendah dan bukti bahwa orang tersebut tidak dapat berfungsi secara mandiri atau mati secara efektif, termasuk komunikasi, perawatan diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, penggunaan komunitas, pengarahan diri sendiri, kesehatan dan keselamatan, akademik fungsional, waktu luang, dan pekerjaan. Nah, pedoman American Association of Mental Retardation atau AMR menekankan bahwa ini harus mengarah pada profil yang ditempatkan, kurang menekankan pada deskripsi tingkat kecacatan ringan, sedang, dan berat, dan lebih terbatas, luas, atau meresap. Oleh karena itu, baru-baru ini telah terjadi perpindahan dari mendeskripsikan disabilitas demi penggunaan informasi tentang orang tersebut untuk mengidentifikasi bagaimana fungsi orang tersebut dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya oleh dukungan terbaik yang tersedia untuk orang tersebut. Dengan dukungan yang tepat, fungsi orang tersebut harus dapat meningkat dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya yaitu ada anak-anak yang berbakat. Nah, anak-anak berbakat ini sering sekali memiliki verbal atau kinerja sepuluhan dari 130 atau lebih tinggi. Anak-anak yang memiliki satu kemampuan luar biasa ini seperti seni, musik, atau matematika juga sering diklasifikasikan sebagai anak yang berbakat, meskipun IQ mereka belum tentu di atas 130. Nah, jadi tujuan penting dari menilai bakat adalah untuk mengoptimalkan, bukan untuk mengukur ukuran normalnya, yaitu kemampuan anak, sehingga ada kemungkinan yang lebih besar bahwa anak pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada etnis minoritas, yaitu tes intelijensi yang sering dikritik karena digunakan dalam menilai etnis minoritas. Minoritas yaitu sebuah diskusi rinci tentang masalah ini, termasuk dari bias tes dan gunakan dengan grup minoritas. Namun beberapa panduan tambahan harus kita ingat, yaitu seringkali untuk mengenal nilai-nilai dan keyakinan budaya klien serta penelitian yang relevan. Hal ini dibawahi oleh pengamatan bahwa tingkat perbedaan budaya antara pewawancara dan klien telah ditemukan terkait dengan jumlah persepsi yang tidak akurat. Nah, jadi di sini seorang dokter harus menentukan bahasa yang paling akrab bagi klien dan menetapkan sejauh mana dan cara di mana perbedaan bahasa apapun dapat membiaskan hasil tesnya. Yang terkait sama pentingnya adalah sejauh mana klien telah berasimilasi ke dalam budaya yang dominan. Jadi arah dan pengucapan harus sangat jelas. Pemeriksaan juga perlu memberikan perhatian khusus pada pentingnya hubungan dan motivasi. Terima kasih.